Bapak dan Ibu, semakin bertambah usia, banyak orang mulai menyadari satu hal yang sangat penting. Menjaga kesehatan tubuh saja tidak cukup, pikiran juga perlu dirawat dan dilatih. Di usia 60 tahun ke atas, ketenangan pikiran dan kemampuan untuk tetap fokus menjadi salah satu kunci agar hidup terasa lebih ringan dan bermakna. Banyak orang mengira bahwa mudah lupa atau sulit fokus adalah hal yang sepenuhnya wajar ketika usia bertambah. Memang benar bahwa perubahan usia membawa perubahan pada tubuh dan otak. Namun bukan berarti kita tidak bisa melakukan apapun untuk menjaga kejernihan pikiran. Faktanya, banyak lansia yang tetap memiliki pikiran yang tajam, tenang, dan fokus meskipun usia mereka sudah lanjut. Mereka masih mampu berpikir jernih, mengambil keputusan dengan bijak, bahkan menjalani aktivitas sehari-hari dengan penuh kesadaran. Hal ini menunjukkan bahwa pikiran manusia sebenarnya masih bisa dilatih, bahkan di usia yang tidak lagi muda. Saya pernah mendengar seorang bapak berusia 72 tahun berkata dengan santai, "Tubuh saya memang tidak sekuat dulu, tapi saya berusaha menjaga pikiran saya tetap hidup." Kalimat ini sederhana, tetapi mengandung makna yang sangat dalam tentang pentingnya merawat kesehatan mental di usia senja. Bapak dan Ibu, pikiran yang tidak dilatih akan mudah dipenuhi kekhawatiran, mudah terganggu oleh hal-hal kecil, dan lebih cepat merasa lelah. Sebaliknya, pikiran yang dilatih secara perlahan akan menjadi lebih tenang, lebih fokus, dan lebih mampu menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan. Menariknya, melatih pikiran tidak selalu membutuhkan cara yang rumit. Banyak kebiasaan sederhana yang sebenarnya bisa membantu menjaga ketajaman pikiran. Hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten seringkali memberikan pengaruh besar dalam jangka panjang. Di usia senja, ketenangan pikiran menjadi salah satu harta yang sangat berharga. Ketika pikiran tenang, tubuh juga terasa lebih ringan. Ketika fokus terjaga, kita lebih mudah menikmati hari-hari yang dijalani. Dan ketika pikiran tetap aktif, risiko penurunan daya ingat pun bisa ditekan. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak. Apakah Bapak dan Ibu menonton dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau mungkin dari daerah lain bahkan dari luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar. Senang sekali mengetahui dari mana saja Bapak dan Ibu menyimak pembahasan ini. Dalam pembahasan kali ini, kita akan melihat bagaimana cara melatih pikiran agar tetap tenang, fokus dan tidak mudah pikun di usia 60 tahun ke atas, melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika Bapak setuju dengan alur ini, saya akan lanjutkan ke segmen 2. Kebiasaan sederhana yang membantu pikiran tetap tajam di usia 60 plus. Tadi karakter lebih praktis dan sangat relevan untuk penonton lansia. Bapak dan Ibu, salah satu kesalahpahaman yang sering terjadi adalah anggapan bahwa pikiran akan melemah begitu saja seiring bertambahnya usia. Padahal kenyataannya, pikiran manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk tetap aktif selama kita mau melatihnya. Seperti halnya tubuh yang perlu bergerak agar tetap sehat, pikiran juga perlu digunakan agar tetap tajam. Salah satu kebiasaan sederhana yang sangat membantu adalah menjaga aktivitas berpikir setiap hari. Aktivitas ini tidak harus rumit. Membaca buku, menulis catatan kecil, berdiskusi dengan orang lain, atau bahkan mengingat kembali cerita masa lalu bisa membantu otak tetap bekerja dengan baik. Banyak lansia yang mulai jarang menggunakan pikirannya secara aktif setelah pensiun. Aktivitas yang sebelumnya menuntut konsentrasi berkurang, sehingga otak tidak lagi mendapatkan rangsangan yang cukup. Ketika hal ini berlangsung terlalu lama, kemampuan fokus dan daya ingat bisa perlahan menurun. Saya pernah bertemu seorang ibu berusia 69 tahun yang memiliki kebiasaan menarik. Setiap pagi ia menulis beberapa hal yang ingin ia lakukan hari itu. Meskipun sederhana, kebiasaan ini membuat pikirannya tetap aktif. Ia berkata, "Kalau saya tidak melatih pikiran saya, nanti pikiran saya yang meninggalkan saya." Bapak dan Ibu, kebiasaan kecil seperti ini sebenarnya sangat berpengaruh. Otak manusia senang dengan aktivitas yang melibatkan perhatian dan pemikiran. Semakin sering kita menggunakan pikiran secara aktif, semakin kuat pula koneksi yang terbentuk di dalam otak. Selain itu, berbicara dan berinteraksi dengan orang lain juga sangat membantu menjaga ketajaman pikiran. Percakapan sederhana dengan keluarga, tetangga, atau teman dapat merangsang otak untuk tetap memproses informasi dan mengingat berbagai hal. Hal lain yang tidak kalah penting adalah menjaga rasa ingin tahu. Banyak orang yang berhenti belajar hal baru ketika usia bertambah. Padahal mempelajari sesuatu yang baru, sekecil apapun,
dapat membantu menjaga otak tetap aktif dan fokus. Bapak dan Ibu, menjaga pikiran tetap tajam sebenarnya tidak selalu membutuhkan usaha besar. Kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari seringkali jauh lebih efektif daripada usaha besar yang hanya dilakukan sesekali. Ketika kita terus melatih pikiran dengan cara-cara sederhana ini, perlahan kita akan merasakan perubahan. Pikiran menjadi lebih fokus, daya ingat lebih terjaga, dan kehidupan sehari-hari terasa lebih terarah. Bapak dan Ibu, selain melatih otak dengan aktivitas berpikir, ada satu hal lain yang tidak kalah penting untuk menjaga ketajaman pikiran di usia senja, yaitu ketenangan batin. Pikiran yang terlalu penuh dengan kekhawatiran, kemarahan, atau tekanan justru dapat membuat seseorang lebih mudah merasa lelah secara mental. Banyak orang tidak menyadari bahwa pikiran yang terlalu sibuk memikirkan masalah dapat memengaruhi kemampuan otak untuk fokus dan mengingat. Ketika seseorang terus memikirkan hal-hal yang membuatnya cemas atau gelisah, energi mentalnya akan terkuras. Akibatnya otak menjadi lebih sulit berkonsentrasi. Saya pernah mendengar seorang bapak berusia 70 tahun berkata dengan penuh kesadaran, "Ketika pikiran saya terlalu penuh dengan masalah, saya jadi lebih mudah lupa." Setelah ia mulai belajar menenangkan pikirannya dan tidak terlalu memikirkan hal-hal yang berada di luar kendalinya, ia merasa pikirannya menjadi jauh lebih jernih. Bapak dan Ibu, otak manusia sebenarnya bekerja lebih baik ketika berada dalam kondisi yang tenang. Ketika pikiran tidak dipenuhi oleh tekanan yang berlebihan, otak dapat memproses informasi dengan lebih jelas. Hal inilah yang membuat seseorang lebih mudah fokus dan lebih mudah mengingat berbagai hal. Sebaliknya, pikiran yang selalu tegang atau gelisah dapat mengganggu keseimbangan dalam tubuh. Tubuh menjadi lebih mudah lelah, tidur tidak nyenyak, dan konsentrasi menjadi menurun. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, kemampuan mental seseorang bisa ikut terpengaruh. Di usia 60 tahun ke atas, menjaga ketenangan pikiran menjadi semakin penting. Banyak hal dalam kehidupan yang tidak lagi bisa kita kendalikan sepenuhnya. Anak-anak memiliki kehidupan mereka sendiri. Keadaan dunia terus berubah, dan berbagai tantangan hidup tetap datang silih berganti. Ketika seseorang mampu menerima kenyataan hidup dengan lebih tenang, pikiran akan menjadi lebih ringan. Ia tidak lagi terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa diubah. Dengan cara ini, energi mental dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Bapak dan Ibu, ketenangan pikiran seringkali menjadi pondasi utama bagi kesehatan mental di usia senja. Ketika pikiran tenang, kita lebih mudah fokus. Ketika hati damai, daya ingat pun lebih terjaga. Karena itu, melatih pikiran agar tetap tenang sebenarnya bukan hanya membantu kita merasa lebih bahagia, tetapi juga membantu menjaga kemampuan otak agar tetap bekerja dengan baik di usia yang semakin bertambah. Bapak dan Ibu, selain melatih pikiran agar tetap aktif dan tenang, kita juga perlu menyadari bahwa ada beberapa kebiasaan yang tanpa disadari justru dapat membuat kemampuan berpikir menjadi lebih cepat melemah. Banyak orang tidak menyadari bahwa hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari sebenarnya memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan otak. Salah satu kebiasaan yang sering terjadi adalah terlalu jarang menggunakan pikiran secara aktif. Ketika seseorang sudah pensiun atau tidak lagi memiliki aktivitas yang menuntut konsentrasi, pikiran bisa menjadi kurang terlatih. Otak yang jarang digunakan untuk berpikir, mengingat, atau memecahkan masalah akan lebih mudah mengalami penurunan fungsi. Selain itu, kebiasaan terlalu sering memikirkan hal-hal negatif juga dapat memengaruhi kondisi mental. Pikiran yang terus dipenuhi kekhawatiran atau penyesalan masa lalu akan membuat otak bekerja dalam tekanan yang tidak perlu. Jika hal ini berlangsung lama, seseorang bisa merasa cepat lelah secara mental. Saya pernah mendengar seorang ibu berusia 68 tahun berkata dengan jujur, "Dulu saya sering memikirkan banyak hal sampai sulit tidur. Setelah saya belajar lebih tenang, pikiran saya terasa jauh lebih ringan." Pengalaman seperti ini menunjukkan bahwa cara kita mengelola pikiran memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan mental. Bapak dan Ibu, kebiasaan lain yang juga sering terjadi adalah kurangnya interaksi sosial. Ketika seseorang terlalu sering menyendiri tanpa berkomunikasi dengan orang lain, otak menjadi kurang mendapatkan rangsangan dari percakapan dan pertukaran ide. Padahal interaksi sosial dapat membantu menjaga ketajaman pikiran. Kurangnya aktivitas fisik juga dapat berdampak pada kondisi mental. Tubuh yang jarang bergerak membuat aliran darah ke otak tidak optimal. Padahal gerakan sederhana seperti berjalan kaki atau melakukan aktivitas ringan dapat membantu menjaga kesehatan tubuh sekaligus mendukung kesehatan otak.
Selain itu, terlalu sering melakukan aktivitas yang sama tanpa variasi juga bisa membuat pikiran menjadi kurang terlatih. Otak manusia sebenarnya menyukai tantangan kecil yang membuatnya tetap aktif. Belajar hal baru, mencoba kegiatan baru, atau sekadar mengubah rutinitas dapat membantu merangsang pikiran. Bapak dan Ibu, memahami kebiasaan-kebiasaan ini sangat penting agar kita bisa mulai memperbaikinya secara perlahan. Dengan mengurangi kebiasaan yang melemahkan pikiran dan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih sehat, kita dapat membantu menjaga kejernihan pikiran di usia senja. Bapak dan Ibu, menjaga pikiran tetap fokus di usia 60 tahun ke atas sebenarnya tidak selalu membutuhkan cara yang rumit. Banyak orang mengira bahwa untuk menjaga ketajaman otak diperlukan latihan yang berat atau metode yang sulit dilakukan. Padahal dalam kehidupan sehari-hari ada banyak cara sederhana yang dapat membantu melatih pikiran agar tetap aktif. Salah satu cara yang sangat efektif adalah membiasakan diri melakukan aktivitas yang membutuhkan perhatian. Aktivitas ini bisa berupa membaca buku, mengisi teka-teki sederhana, menulis catatan harian, atau bahkan mengingat kembali hal-hal yang dilakukan sepanjang hari. Kegiatan seperti ini membantu otak tetap bekerja secara aktif. Banyak lansia yang merasa pikirannya menjadi lebih tajam ketika mereka terus menggunakan ingatan dan perhatian dalam aktivitas kecil. Misalnya mencoba mengingat daftar belanja tanpa langsung menuliskannya, atau menghafal doa dan ayat yang sering dibaca. Latihan kecil seperti ini sebenarnya sangat baik untuk menjaga kemampuan otak. Saya pernah mendengar seorang bapak berusia 74 tahun yang memiliki kebiasaan unik. Setiap pagi ia mencoba mengingat 3 hal yang ingin ia lakukan hari itu tanpa melihat catatan. Ia mengatakan bahwa kebiasaan kecil ini membuat pikirannya tetap terlatih dan tidak mudah lupa. Bapak dan Ibu, selain aktivitas yang melibatkan ingatan, menjaga fokus juga bisa dilakukan dengan melatih perhatian pada hal-hal sederhana. Misalnya ketika berjalan pagi, kita benar-benar memperhatikan lingkungan sekitar, suara burung, udara pagi, atau langkah kaki kita sendiri. Kebiasaan ini membantu pikiran tetap hadir pada saat ini. Melatih perhatian seperti ini sering disebut sebagai melatih kesadaran atau mindfulness. Tanpa disadari, latihan sederhana ini membantu otak menjadi lebih tenang dan lebih fokus. Pikiran tidak lagi mudah melompat ke berbagai kekhawatiran yang sebenarnya tidak perlu. Hal lain yang tidak kalah penting adalah terus belajar hal baru, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Belajar resep masakan baru, mencoba kegiatan baru, atau membaca topik yang belum pernah dipelajari sebelumnya dapat membantu otak tetap aktif. Bapak dan Ibu, yang terpenting bukanlah seberapa sulit latihan yang kita lakukan, tetapi seberapa konsisten kita melakukannya. Kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari seringkali memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada usaha besar yang hanya dilakukan sesekali. Dengan cara-cara sederhana ini, pikiran bisa tetap terlatih, fokus lebih terjaga, dan risiko mudah lupa di usia senja dapat dikurangi secara perlahan. Bapak dan Ibu, banyak orang merasa khawatir ketika mulai sering lupa setelah usia melewati 60 tahun. Kadang lupa menaruh barang, lupa nama seseorang, atau lupa apa yang ingin dilakukan beberapa saat sebelumnya. Hal-hal seperti ini sering membuat seseorang merasa cemas dan bertanya-tanya apakah pikirannya mulai melemah. Sebenarnya perubahan pada daya ingat memang merupakan bagian alami dari proses penuaan. Seiring bertambahnya usia, kecepatan otak dalam memproses informasi bisa sedikit melambat. Namun penting untuk dipahami bahwa tidak semua bentuk lupa berarti pikiran sedang mengalami masalah serius. Seringkali mudah lupa justru terjadi karena pikiran terlalu penuh dengan berbagai hal. Ketika seseorang memikirkan banyak hal sekaligus, kekhawatiran, masalah keluarga, atau berbagai urusan lain, otak menjadi lebih sulit menyimpan informasi dengan baik. Pikiran yang terlalu sibuk membuat perhatian mudah terpecah. Saya pernah mendengar seorang bapak berusia 69 tahun berkata dengan santai, "Kalau pikiran saya sedang tenang, saya jarang lupa. Tapi kalau saya sedang banyak memikirkan sesuatu, saya jadi mudah lupa." Pengalaman seperti ini menunjukkan bahwa kondisi mental sangat memengaruhi kemampuan otak. Bapak dan Ibu, kurangnya fokus juga bisa menjadi penyebab seseorang merasa mudah lupa. Misalnya ketika kita menaruh sesuatu tanpa benar-benar memperhatikan apa yang kita lakukan. Ketika perhatian tidak penuh, otak tidak menyimpan informasi tersebut dengan jelas. Selain itu, kebiasaan hidup juga memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan otak. Kurang tidur, jarang bergerak, atau jarang menggunakan pikiran secara aktif dapat membuat kemampuan mental menjadi lebih lambat.
Sebaliknya, orang yang tetap aktif secara fisik dan mental biasanya memiliki daya ingat yang lebih baik. Hal lain yang sering terjadi adalah seseorang terlalu khawatir ketika mulai lupa. Kekhawatiran ini justru membuat pikiran menjadi semakin tegang. Ketika pikiran tegang, kemampuan untuk mengingat sesuatu bisa semakin terganggu. Bapak dan Ibu memahami hal ini dapat membantu kita lebih tenang menghadapi perubahan usia. Sedikit lupa bukan berarti kita kehilangan kemampuan berpikir. Dengan menjaga pikiran tetap aktif, menjaga ketenangan batin, dan menjalani gaya hidup yang sehat, kemampuan mental tetap bisa dipertahankan dengan baik. Yang terpenting adalah tidak langsung merasa takut atau menyerah. Pikiran manusia memiliki kemampuan untuk terus beradaptasi selama kita mau melatihnya. Bapak dan Ibu, jika kita memperhatikan orang-orang yang tetap memiliki pikiran tajam di usia 70 tahun bahkan lebih, ada beberapa kebiasaan mental yang hampir selalu mereka miliki. Mereka bukan orang yang hidup tanpa masalah, tetapi mereka memiliki cara berpikir yang membantu otak tetap aktif dan stabil. Salah satu kebiasaan yang paling menonjol adalah tetap menjaga rasa ingin tahu terhadap kehidupan. Orang yang pikirannya tetap tajam biasanya tidak berhenti belajar. Mereka masih tertarik membaca, mendengarkan cerita baru, atau mempelajari hal-hal sederhana yang sebelumnya belum mereka ketahui. Kebiasaan ini membuat otak terus mendapatkan rangsangan baru. Ketika seseorang belajar sesuatu yang baru, otak membentuk koneksi yang membantu menjaga kemampuan berpikir. Inilah sebabnya orang yang terus belajar seringkali memiliki pikiran yang lebih aktif meskipun usianya sudah lanjut. Saya pernah mendengar seorang ibu berusia 75 tahun berkata dengan penuh semangat, "Selama saya masih bisa belajar sesuatu yang baru, saya merasa pikiran saya masih hidup." Kalimat ini menggambarkan sikap mental yang sangat membantu menjaga ketajaman otak. Bapak dan Ibu, kebiasaan lain yang sering dimiliki orang dengan pikiran tajam adalah tetap berinteraksi dengan orang lain. Percakapan, diskusi, dan berbagi cerita membantu otak untuk terus memproses informasi. Ketika seseorang sering berbicara dan mendengarkan orang lain, kemampuan berpikirnya tetap terlatih. Selain itu, mereka juga memiliki kebiasaan menjaga pikiran tetap tenang. Mereka tidak terlalu larut dalam kekhawatiran yang berlebihan. Mereka memahami bahwa tidak semua masalah perlu dipikirkan terus-menerus. Sikap ini membantu pikiran tetap stabil dan tidak mudah lelah. Orang yang pikirannya tetap kuat juga biasanya memiliki rutinitas hidup yang teratur. Mereka bangun dengan waktu yang relatif sama, melakukan aktivitas ringan setiap hari, dan menjaga keseimbangan antara aktivitas fisik dan mental. Bapak dan Ibu, kebiasaan-kebiasaan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar dalam jangka panjang. Ketika pikiran terus digunakan, dilatih, dan dijaga ketenangannya, kemampuan mental dapat tetap terjaga bahkan di usia yang semakin lanjut. Dengan kata lain, menjaga pikiran tetap tajam bukan hanya soal usia, tetapi juga soal cara kita menjalani kehidupan setiap hari. Bapak dan Ibu, menjaga pikiran tetap tajam di usia 60 tahun ke atas sebenarnya bisa dilakukan melalui latihan-latihan sederhana yang tidak membutuhkan alat khusus atau waktu yang lama. Yang paling penting adalah kebiasaan ini dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu latihan yang sangat baik untuk otak adalah melatih daya ingat secara sadar. Misalnya dengan mencoba mengingat kembali kegiatan yang dilakukan sepanjang hari sebelum tidur. Mengingat siapa saja yang ditemui, apa yang dilakukan, atau hal-hal kecil yang terjadi pada hari itu dapat membantu melatih kemampuan memori. Latihan lain yang juga sangat bermanfaat adalah menceritakan kembali pengalaman kepada orang lain. Ketika kita menceritakan suatu kejadian kepada keluarga atau teman, otak bekerja untuk mengingat urutan peristiwa, memilih kata-kata yang tepat, dan menyusun cerita. Aktivitas ini membantu otak tetap aktif. Saya pernah bertemu seorang bapak berusia 73 tahun yang memiliki kebiasaan sederhana. Setiap sore ia duduk bersama cucunya dan menceritakan pengalaman masa mudanya. Tanpa disadari, kebiasaan ini membuat pikirannya tetap terlatih dan ingatannya tetap kuat. Bapak dan Ibu, membaca juga merupakan latihan yang sangat baik untuk pikiran. Tidak harus membaca buku yang berat. Artikel ringan, cerita pendek, atau bahkan membaca berita dapat membantu otak tetap bekerja. Ketika membaca, otak memproses kata, memahami makna, dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah ada. Selain membaca, menulis juga dapat membantu menjaga kesehatan otak. Menulis catatan kecil, membuat daftar kegiatan, atau menuliskan hal-hal yang disyukuri setiap hari bisa menjadi latihan yang sederhana tetapi bermanfaat. Aktivitas lain yang tidak kalah penting adalah berdiskusi atau berbicara dengan orang lain.
Percakapan membantu otak memproses ide dan merespons informasi. Bahkan percakapan santai dengan keluarga atau tetangga dapat menjadi latihan mental yang baik. Bapak dan Ibu, yang paling penting dari semua latihan ini adalah konsistensi. Tidak perlu melakukan latihan yang rumit atau melelahkan. Kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari seringkali jauh lebih efektif dalam menjaga ketajaman pikiran. Dengan melatih pikiran secara perlahan dan terus-menerus, kita membantu otak tetap aktif, menjaga fokus, dan mengurangi risiko penurunan daya ingat di usia senja. Bapak dan Ibu menjaga pikiran tetap aktif bukan hanya tentang mencegah lupa atau menjaga ketajaman otak. Lebih dari itu, pikiran yang tetap hidup seringkali membuat seseorang merasa lebih bersemangat menjalani hari-hari di usia senja. Ketika pikiran aktif, hidup terasa lebih bermakna. Banyak orang yang merasa hidupnya mulai terasa kosong setelah memasuki masa pensiun. Aktivitas yang dulu mengisi hari-hari mereka berkurang, tanggung jawab pekerjaan tidak lagi ada, dan waktu luang menjadi jauh lebih banyak. Jika tidak diisi dengan kegiatan yang melibatkan pikiran, hari-hari bisa terasa monoton. Ketika pikiran jarang digunakan, seseorang bisa merasa cepat bosan dan kurang bersemangat. Hal ini bukan karena usia semata, tetapi karena otak tidak lagi mendapatkan rangsangan yang membuatnya aktif. Sebaliknya, orang yang terus melibatkan pikirannya dalam berbagai kegiatan biasanya terlihat lebih hidup dan berenergi. Saya pernah bertemu seorang bapak berusia 76 tahun yang masih gemar membaca dan berdiskusi dengan teman-temannya. Ia berkata, "Kalau pikiran saya berhenti bekerja, hidup terasa lebih berat. Tapi kalau saya terus belajar dan berbicara dengan orang lain, saya merasa lebih hidup." Bapak dan Ibu, pikiran yang aktif membantu seseorang tetap merasa terhubung dengan kehidupan di sekitarnya. Ia lebih tertarik pada hal-hal baru, lebih mudah memahami perubahan zaman, dan lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan yang terus berkembang. Selain itu, aktivitas mental juga membantu menjaga suasana hati tetap stabil. Ketika otak digunakan untuk hal-hal yang positif seperti belajar, membaca, atau berdiskusi, pikiran tidak mudah terjebak dalam kekhawatiran atau kesepian yang berlebihan. Orang yang menjaga pikirannya tetap aktif biasanya juga lebih mudah merasakan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Mereka melihat setiap hari sebagai kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru, bukan hanya sebagai waktu yang berjalan tanpa arah. Bapak dan Ibu di usia senja, kebahagiaan seringkali datang dari hal-hal sederhana. Pikiran yang tetap aktif membantu kita menikmati hal-hal kecil tersebut dengan lebih penuh kesadaran. Dengan menjaga pikiran tetap hidup, kita bukan hanya menjaga kesehatan mental, tetapi juga menjaga semangat hidup agar tetap menyala di usia yang semakin bertambah. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas berbagai hal dalam video ini, kita bisa melihat satu pelajaran penting tentang kehidupan di usia senja. Menjaga pikiran tetap tenang, fokus, dan aktif ternyata memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan kualitas hidup seseorang. Usia memang membawa perubahan pada tubuh dan otak. Namun perubahan itu tidak berarti kita harus menyerah begitu saja. Pikiran manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk tetap berkembang selama kita terus melatihnya dan merawatnya dengan baik. Kita telah melihat bahwa banyak kebiasaan sederhana dapat membantu menjaga kesehatan pikiran. Membaca, berbicara dengan orang lain, belajar hal baru, menjaga ketenangan batin, serta tetap aktif dalam kehidupan sehari-hari merupakan cara-cara yang dapat membantu menjaga kejernihan pikiran. Saya pernah mendengar seorang bapak berusia 78 tahun berkata dengan penuh kebijaksanaan, "Selama pikiran saya masih ingin belajar, saya merasa hidup saya masih berarti." Kalimat ini menunjukkan bahwa semangat untuk terus berpikir dan belajar dapat membuat seseorang tetap merasa hidup meskipun usia terus bertambah. Bapak dan Ibu, menjaga pikiran tetap aktif juga membantu kita menjalani hari-hari dengan lebih percaya diri. Kita tidak mudah merasa takut terhadap perubahan usia, karena kita tahu bahwa kita masih mampu berpikir, memahami, dan menikmati kehidupan. Selain itu, pikiran yang tenang juga membantu kita menghadapi berbagai tantangan hidup dengan lebih bijak. Ketika pikiran tidak dipenuhi kekhawatiran berlebihan, hati menjadi lebih damai, dan kita dapat melihat kehidupan dengan sudut pandang yang lebih luas. Di usia 60 tahun ke atas, mungkin kita tidak lagi mengejar banyak hal seperti ketika masih muda. Namun kita masih memiliki sesuatu yang sangat berharga, pengalaman hidup, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dengan lebih tenang. Bapak dan Ibu, semoga pembahasan ini menjadi pengingat bahwa merawat pikiran sama pentingnya dengan merawat tubuh. Dengan melatih pikiran secara perlahan dan konsisten, kita membantu diri kita sendiri untuk tetap fokus, tetap jernih, dan tetap menikmati kehidupan di usia senja.
Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika pembahasan seperti ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, jangan ragu untuk tetap bersama kami di Kesehatan Lansia TV, tempat kita belajar menjalani usia senja dengan lebih sehat, lebih tenang, dan lebih bermakna. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan kebahagiaan dalam setiap hari yang dijalani.